saat siang hari ini tidak baru saja tetapi baik terus simpan dalam hati kami dan pikiran kami untuk menjadi pengingat bagi kami, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, khususnya kami semua IHK Group. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya, siapkan catatannya di rumah supaya bisa terus ingat dan gitu. Masih saya ingat firman Tuhan minggu ini, oke? Shalom growers, happy Sunday. Oke, hari ini kita bakal mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapin yuk catatannya untuk mencatat poin-poin yang penting untuk firman Tuhan siang hari ini. Nah, hari ini Koko Endo mau ngejelasin tentang berkata-kata baik mencerminkan anak Tuhan atau karakter Kristus. Nah, yang ada di Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Yuk sama-sama kita baca di Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Udah ketemu ya? 1, 2, 3. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, Koko pengen jelasin nih, kenapa sih kita sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan itu penting banget buat berkata-kata baik, buat selalu berkata-kata baik, berkarakter yang baik. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu adalah anak-anak terang. Ada di Efesus 5 ayat 8. Oke, Koko bacain aja ya. Efesus 5 ayat 8 itu memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, bayangin, dulu tuh kita masuk ke dalam kegelapan, tapi Tuhan menebus dosa kita supaya kita jadi anak-anak terang. Bayangin kalau misalnya kita tuh udah dari kegelapan terus ke terang, terus masa kita mau balik lagi ke kegelapan? Kan gak mungkin dong. Nah, kita baca yuk di Galatia 5 ayat 24. Oke. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, sama kayak tadi Koko udah jelasin, kalau misalkan kita udah ditebus dosanya nih sama Tuhan, masa kita mau balik lagi ke kegelapan? Nah, kalau misalkan kita berkata-kata yang buruk, kalau misalkan kita berkata-kata yang kotor atau jahat, bukannya itu sama aja kita itu nggak mencerminkan karakter Tuhan? Makanya itu penting banget kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus itu harus uh, bisa berkata-kata yang baik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, ada di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke, Koko bacain aja ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah loh, Tuhan udah ngomong loh. Kalau kita tuh udah ditebus dosanya sama Tuhan, kita tuh adalah bait-bait Allah. Tubuh kita adalah bait-bait Allah. Kalau misalkan kita berkata-kata kasar, kita jahat sama teman kita, kita itu nggak sopan sama teman-teman kita, sama orang tua, berkata kasar sama orang tua, itu justru malah bait Roh Kudus yang dalam tubuh kita malah hancur, malah gelap lagi gitu kan. Nah makanya kalian nggak mau kan nanti tiba-tiba Tuhan nggak mau berkatin kamu atau gimana, kan nggak mungkin ya. Nah makanya itu penting banget buat ngejaga tubuh kita, mulut kita dari kata-kata kasar, dari kata-kata yang pokoknya yang jahat. Apalagi minggu kemarin kan Cikesha udah jelasin ya tentang pergaulan, terus juga tentang karakter yang baik gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa bertahan gitu kalau misalkan mau berkata-kata kasar atau jahat, karena kan namanya seiring jalan, seiring pergantian zaman, nanti kamu kalau udah tua, kalau udah mulai dewasa gitu kan,
pasti ada aja teman-teman tuh yang ngomongnya kasar. Gimana sih supaya kita tuh nggak ikut-ikutan? Gimana sih supaya kita tuh kayaknya tetap bertahan berpendirian gitu sama Tuhan? Nah, yang pertama adalah berdoa. Kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, kita selalu serahin hidup kita sama Tuhan, Koko percaya deh, pasti kita selalu dijaga, dilindungin sama Tuhan. Pasti semua perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan jahat itu nggak pernah masuk dalam otak kita. Nggak pernah ada yang namanya kepikiran, aduh aku mau ngomong ini nih, mau ngomong ini nih, itu pasti nggak bang kepikiran. Kenapa? Karena Tuhan ada di hati kita. Nah, yang kedua adalah kita membaca firman Tuhan atau kita membaca Alkitab. Nah, waktu itu Papi Fendi udah pernah ngejelasin bahwa firman Tuhan adalah pelita. Nah, bener banget. Firman Tuhan itu adalah pelita. Jadi kalau misalkan kita nggak baca Alkitab, pelitanya lama-lama mati dong, lama-lama gelap gitu kan. Kita nggak bisa jalan gitu kan. Makanya penting banget buat selalu baca Alkitab, selalu baca firman Tuhan. Nah, oke, yuk kita sama-sama baca yuk. Sama-sama kita perkatakan, aku mau berkata-kata yang baik karena aku anak Tuhan. Oke? Ya, 1, 2, 3. Aku mau berkata-kata yang baik karena aku anak Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau Aku berkata-kata mau yang baik berkata-kata karena yang aku baik anak karena aku Tuhan. anak Oke. Tuhan. Nah, mungkin itu aja yang bisa Koko sampaikan pada hari ini, pada siang hari ini. Yuk kita sama-sama baca ayat hafalannya yuk pada minggu hari ini. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, itu aja sih yang bisa Koko sampaikan. Jangan lupa kita harus selalu bisa menjaga diri kita harus selalu berdoa sama Tuhan, baca Alkitab supaya dilindungi sama Tuhan gitu. Dan selalu berkata-kata yang baik karena kita mencerminkan karakter Kristus. Oke, God bless you. Oke, thank you Koko Andrew yang udah sampaikan firman Tuhan siang hari ini. Teman-teman IHK Grow terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Catat nggak? Ayo siapa yang catat? Nah, jadi minggu ini kita belajar tentang berkata-kata yang baik ya dari Koko Andrew. Nah, jadi perkataan yang baik karena kita mencerminkan anak-anak Tuhan. Nah, tadi siapa yang catat? Kenapa harus berkata-kata yang baik? Ayo, ada yang catat nggak? Kenapa kita perlu berkata-kata yang baik? Tuh, Papi Fendi udah share. Karena yang pertama kita adalah anak-anak terang. anak-anak terang. Yang kedua Tubuh kita adalah, ayo, bait Allah. bait Roh Allah. Kudus, iya benar. Nah, jadi kenapa teman-teman harus berkata-kata dengan baik? Yang pertama kita anak-anak terang. Kita semua di sini anak-anak terang ya, bukan anak-anak gelap ya. Nah, yang kedua kita tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita tuh harus menjaga sebaik mungkin dan menggunakan tubuh kita ini dengan baik karena di sini itu ada Tuhan, gitu ya. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus tadi firman Tuhan bilang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahan dari kata-kata jelek nih? Kalau seandainya di sekolah atau mungkin kalau main game ya, kakak sering dengar tuh ada yang berkata-kata kasar gitu teman-temannya. Nah, gimana supaya kita nggak ikut-ikutan? Gimana kita supaya bisa tahan? Supaya kita tuh nggak ketularan gitu sama mereka. Yang pertama tadi apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang catat tadi? Sheris, mungkin tadi catat harus. Ayo, gimana caranya supaya kita bisa
menahan diri kita supaya kita nggak berkata-kata jelek. Tadi Ko Andrew bilang yang pertama kita harus berdoa. Nah, yang kedua kita itu harus baca firman Tuhan. Nah, lagi-lagi ya, berdoa dan baca firman Tuhan itu adalah dua hal yang sangat penting yang sangat kita perlukan dalam hidup kita hari lepas hari. Supaya apa? Ya, kita kalau seandainya berdoa kan kita minta pertolongan Tuhan gitu untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kita juga dalam berdoa itu kita ada mengucap syukur sama Tuhan. Tapi pasti kita banyak menyampaikan apa ya, keluhan-keluhan kita dan minta pertolongan sama Tuhan. Nah, salah satunya itu kita minta supaya Tuhan tuh jaga diri kita, supaya Tuhan tutup bungkus diri kita, supaya kita enggak berkata-kata jelek. Nah, yang kedua firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan bilang tuh dia itu penerang bagi jalan kita ya. Jadi firman Tuhan itu yang menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Tadi firman Tuhan bilang bahwa kita nggak boleh ngomong kotor ya di ayat hafalan tadi dalam Efesus 4 ayat 29, jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Nah, firman Tuhan itu jadi pedoman dalam hidup kita supaya kita nggak melakukan hal itu. Jadi kalau kita udah baca firman Tuhan, pasti kita akan ingat dan kita tidak akan melakukan atau memperkatakan kata-kata yang kotor, tapi kata-kata yang memberkati orang lain, yang membangun diri kita maupun membangun orang lain dan jadi berkat buat orang lain pokoknya. Nah, mungkin ada tambahan dari Cece Kesya atau Papi Fendi? Nah, palingan sama-sama yuk kita baca ayat hafalannya lagi ya. Mungkin tadi Koko Andrew-nya kecepatan nih bacanya. Ya. Yuk lihat grup IHK Grow, itu udah ada di-share untuk ayat hafalannya. Yuk teman-teman kita sama-sama baca ya. Kita unmute dulu nih semuanya. Ask to unmute semuanya. Yuk Dede Evelyn. Udah lihat grupnya belum? Udah. Udah. Nael udah ya, Koko Nael. Sama Sheris udah. Oke. Yuk kita baca sama-sama ya. Masukin dari aku. Yesus. Kenapa Nael? Indra grup mami nggak ada. Aku nggak ada di grup. Kok kamu nggak ada di grup, Nael? Ya udah tuh, Papi Fendi udah share screen. Thank you, Papi. Dibalikin lagi. Yuk kita baca bareng-bareng ya dari Efesus ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan ada keluar dari mulut kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yuk sekali lagi bareng-bareng, jangan cepet-cepet ya, tungguin temennya yuk. 1, 2, 3. Efesus 4 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke. Udah nih Kak Sis, kita udah dengar firman Tuhan, tadi kita juga udah membaca ayat hafalan. Nah, ini siapa nih yang doa tutup nih Kak Sis? Siapa ya kira-kira? Ada yang mau nggak? Devan tuh kayaknya mau tuh. Ayo Devan bisa. Aku tadi cuman gini-gini tuh. Itu kirain mau tadi gini-gini. Gini-gini. Gitu.
Atau Devon, Queen yang mau doa? Gantian Queen. Queen mau doa? Bisa. ayo, jadi siapa ya yang mau doa tutup? Devon, bersedia? Iya Kak Siska. Oke, Oke. pintar. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati Kak Andrew yang sudah menjelaskan firman Tuhan hari ini, dan juga untuk yang mendengar firman Tuhan hari ini supaya mereka dapat mengerti apa yang ada di firman Tuhan hari ini, dan juga berkati kakak-kakak bro supaya sehat selalu, bahagia, diberkati dengan berkat yang berlimpah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Koko Devon. Thank you, Koko Devon. Thank you. Aku mah nggak bisa, masih kecil. Bisa dong. Queen doa Bapak kami aja udah bisa, udah pintar. Ya, Queen. Iya. Yaudah, nyanyiin aku deh. Nih, Mati dengerin ya. Iya ya. kita ucapin happy birthday dulu dong buat Koko Nael. Iya. Happy birthday, Koko Nael. Happy birthday, Koko Nael. Terima kasih ya. Thank you. Tuhan berkati ya Koko Nael. Ya. Happy birthday Koko Nael. Happy birthday to you. Queen dinyanyiin lah. Happy birthday Koko To Nael. you. Yeay. Thank you. Makasih Katanya semuanya. Queen. Iya. Tapi aku mau nyobain. Bukannya kemarin kakak Cici Kesia bilang ada kuis Kahoot minggu depan yang Tanggal 31, Devon. Devon. Tanggal 31. Oh, Minggu depan. Koko Devon udah nggak sabar ya? Udah mau depan. ikut kuisnya ya? ya. Waduh, ini mesti dicatat tuh yang Papi Fendi tulis tuh. Tapi aku nyobain. Wah, keren. Oke, kita foto dulu ya sebelum balik. Yuk. Ayo Queen, balonnya nggak kelihatan nanti di mukanya nih tutupan. Sini balonnya. Sekalian nih foto-foto. Mana fotonya? Papi Fendi yang foto ya? Oke. Waduh, kok Dede hilang? Mana nih? Tasya nggak? Dede ayo, Dede Evelyn. Satu. Loh, Dede Evelyn kok begitu? Wah, Dede 1, Evelyn 2, sama Cici Tika 3. tuh. Oke, ayo Cici Tika. Oke, 1, 2, 3, cheese. Cheese. Yeay. Oke deh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saranio juga. I love you, bye-bye. Sampai minggu depan. Minggu depan baru ada kuisnya ya. Thank you. Minggu depan baru ada kuisnya ya. Jangan lupa belajar ya. Ya, thank you.